Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang kedua. Pada akhir bagian pertama yang lalu, semua orang bersembunyi dari Wanda Geni ke rumah, sedangkan Temunggul dan Suela berada di bendungan, yang kemudian ditemukan oleh Panjang yang sedang mencari Bramanti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Panjang tersenyum, kawannya itu pun tersenyum pula. Temunggul bersama-sama dengan beberapa orang kawannya pun kemudian pergi ke Kademangan. Di sepanjang jalan itu Panjang masih juga berdebar-debar. Ibu Bramanti pasti menunggunya dengan cemas. Karena itu, maka ia bermaksud singgah meskipun hanya sebentar ke rumah Bramanti. Sehingga kemudian, Panjang itu berkata kepada Temunggul yang berjalan di paling depan, "Temunggul, aku akan mengambil jalan simpang ini. Aku ingin singgah ke rumah kawanku sebentar. Kemudian aku akan menyusul ke Kademangan." Temunggul berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Panjang. Sejenak kemudian ia bertanya, "Kau akan singgah ke rumah siapa?" Panjang menjadi ragu-ragu untuk mengucapkan nama Bramanti. Temunggul dan sebagian kawan-kawan sama sekali tidak senang mendengar nama itu. Karena itu, maka sekenanya ia berkata, "Aku akan pergi ke rumah Paman Tambi. Aku mendapat pesan dari ayah untuk menemuinya sejenak. Apakah perlu sekali kau sampaikan pesan itu sekarang? Bukankah aku hanya sekadar singgah sebentar? Kemudian aku akan segera menyusulmu. Apakah kau menjadi sakit hati?" Panjang, tiba-tiba Temunggul bertanya. Dada Panjang berdesir, namun ia menjawab, "Kenapa aku menjadi sakit hati? Mungkin kau tidak senang mendengar peringatan-peringatan yang aku berikan itu." Panjang menggelengkan kepalanya, "Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau tidak mau tersinggung Panjang, kau jangan memulai menyinggung perasaan orang lain. Sudah aku katakan, aku tidak menjadi sakit hati. Aku akan melihat, apakah kau berkata sebenarnya." Panjang tidak menyahut, tetapi terasa dadanya sudah mulai bergetar. Bahkan ia bergumam di dalam hatinya, "Aku laki-laki juga seperti kau Temunggul. Adalah kebetulan sekali kau sekarang menjadi pimpinan anggota pengawal. Tetapi aku belum pernah melihat sejak aku kanak-kanak kau memasuki gelanggang pendadaran. Apalagi harus berkelahi memasuki gelanggang pendadaran. Apalagi harus berkelahi dengan harimau seperti aku dan Suela, atau menjinakkan kuda liar, sehingga salah seorang dari mereka cacat untuk seumur hidupnya." Karena Panjang tetap berdiam diri, maka Temunggul pun kemudian melanjutkan perjalanannya diikuti oleh beberapa kawannya. Suela yang terakhir meninggalkan Panjang berbisik, "Peringatan bagimu Panjang, agar seterusnya kau berhati-hati bergurau dengan anak itu." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Sejenak ia masih berdiri memandangi punggung-punggung yang semakin lama semakin jauh. Seperti Temunggul yang menjadi semakin jauh pula dari hatinya. Ketika kawan-kawan telah berbelok di kelok jalan, maka Panjang pun melangkahkan kakinya pula, berbelok masuk ke dalam sebuah jalan simpang. Langkahnya pun menjadi semakin lama semakin cepat. Ia ingin segera memberitahukan kepada Ibu Bramanti, bahwa ternyata Bramanti tidak ada di bendungan. Sebenarnya Panjang sendiri memang sudah menduga bahwa Bramanti tidak akan pergi ke bendungan. Kalau ia hanya akan sekadar bersembunyi, ia pasti tidak akan meninggalkannya. Tentu Bramanti telah berbuat sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak dimengertinya. Ibu Bramanti terkejut mendengar keterangan Panjang bahwa anaknya tidak ada di bendungan. Karena itu dengan cemas ia bertanya, "Apakah kau tahu di manakah kiranya Bramanti itu bersembunyi?" Panjang menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian ia menjawab, "Tetapi ibu tidak usah mencemaskannya. Mungkin Bramanti telah mengambil tempat yang lain, karena di bendungan itu telah lebih dahulu bersembunyi Temunggul dan beberapa orang kawannya. Agaknya Bramanti telah menghindari mereka dan mencari tempat yang tersendiri." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa sampai saat ini ia masih belum kembali?" Perempuan tua itu bertanya. Mungkin Bramanti belum mengetahui bahwa Wanda Geni itu telah pergi meninggalkan Kademangan ini. Sekali lagi Ibu Bramanti itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan mencoba mencarinya Bibi. Mudah-mudahan aku segera menemukannya.
Terima kasih, Ngger. Panjang pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan halaman itu. Tetapi ia tidak mencari Bramanti. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat menemukannya. Karena itu, maka ia langsung pergi ke Kademangan menyusul kawan-kawan yang telah berjalan lebih dahulu bersama Temunggul. Sementara itu Wanda Geni dengan ketiga kawannya sedang berpacu di atas punggung kudanya. Sedikit kekecewaan singgah di hati Wanda Geni karena ia tidak dapat singgah ke rumah Ratri. Namun ia cukup berbangga karena ia berhasil mendapat benda-benda berharga yang akan membuat Panembahan Sekar Jagat berterima kasih kepadanya dan menjadi semakin percaya pula bahwa kemampuannya memang dapat dibanggakan. Tetapi ketika mereka melintasi sebuah bulak panjang yang membatasi Kademangan Candisari, Wanda Geni itu mengerutkan keningnya. Di kejauhan ia melihat seseorang berdiri tegak di atas tanggul parit yang membujur di sisi jalan yang dilaluinya. "He, apakah kalian melihat orang yang berdiri itu?" bertanya Wanda Geni. Di ujung pategalan, di atas tanggul, bertanya salah seorang kawannya. "Ya, kenapa? Apakah ia tidak lari dan bersembunyi atau menghindar jauh-jauh dari jalan ini?" Orang itu agaknya sedang menunggu air yang mengaliri sawah di sebelah pategalan itu. Kalau ia tahu bahwa kita yang lewat ini adalah hamba-hamba terpercaya dari Panembahan Sekar Jagat, maka orang itu pasti akan lari terbirit-birit. Wanda Geni mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia tertawa. "Aku akan mengatakan kepadanya bahwa aku adalah Wanda Geni, utusan Panembahan Sekar Jagat. Nah, mari kita bertaruh, apa yang akan dilakukan?" Ia akan menjadi pucat, menggigil dan ketakutan. "Nah, kau akan bertaruh berapa? Kau harus menebak lain," sahut Wanda Geni. "Aku sudah berpikir demikian. Bahkan ia akan menjadi pingsan." "Ah, jangan mau menang sendiri. Aku mengucapkannya lebih dahulu." Wanda Geni tidak menyahut, tetapi ia tertawa. Katanya, "Baiklah, aku akan menebak lain. Orang itu akan menyumpah-nyumpah dan menantang kita berkelahi. Apa taruhannya? Kepala? Kepala siapa?" Kawannya terkejut. "Kepala orang itu." "Abis? Kepala siapa? Kalau aku kalah, akulah yang memenggalnya dan memberikan kepadamu. Tetapi kalau kau yang salah tebak, kau yang akan memenggal dan memberikannya kepadaku." Kawannya menarik nafas dalam-dalam. "Baik," katanya sambil memilin kumis. Tetapi agaknya kawan-kawan yang lain hampir tidak menaruh perhatian kepada taruhan yang gila itu. "Kau tidak ikut bertaruh?" bertanya Wanda Geni. "Selain kepalanya, tidak ada lagi yang berharga pada orang itu," jawab salah seorang daripadanya. Sekali lagi Wanda Geni tertawa. Sambil melecut kudanya ia berdesis, "Aku ingin segera tahu, siapakah orang yang gila itu?" Semakin dekat mereka dengan orang yang berdiri di atas tanggul itu, semakin jelas pada mereka bahwa orang itu sedang memperhatikan aliran air pada parit di sisi jalan. Sehingga orang itu sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Wanda Geni dengan kawan-kawan. Orang itu berpaling ketika Wanda Geni dengan kawan-kawan itu berhenti di belakangnya. "Hei Kisanak," bertanya Wanda Geni, "apakah yang kau perhatikan?" "Air," jawab orang itu singkat. "Kenapa dengan air?" bertanya kawan Wanda Geni. "Air ini tidak mengalir seperti biasanya. Aku menungguinya. Apabila air cukup deras, aku akan mengambil sebagian untuk mengaliri sawahku yang sudah mulai memberi harapan. Tanamanku sudah akan menunjukkan hasilnya. Batang-batang padi itu sudah mulai bunting. Kalau pada suatu saat, tanahnya menjadi kering, maka padi itu kelak akan menjadi gabuk." Kosong tidak berisi. Wanda Geni mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Hei, lihatlah aku. Apakah kau belum mengenal aku?" "Berpalinglah." Orang itu berpaling. Ditatapnya wajah Wanda Geni dengan heran. Bahkan sambil bertanya, "Kenapa dengan kau?" Wanda Geni mengerutkan keningnya. "Apakah kau belum mengenal aku?" Sekali lagi ia bertanya. Orang itu tidak menyahut. Ditatapnya saja wajah itu tajam-tajam. "Dengar!" teriak Wanda Geni. Namun kemudian suaranya merendah. Ia berpaling kepada kawannya. Katanya, "Aku akan mengatakan tentang diri kita. Perhatikan siapa yang menang dalam bertaruh kali ini." Kawannya yang bertaruh kepala dengan Wanda Geni itu menganggukkan kepalanya. "Baik, katakanlah." "He, dengar Kisanak,"
berkata Wanda Geni kemudian. Meskipun ia tersenyum, tetapi wajahnya justru semakin menakutkan. Kalau kau belum mengenal namaku, pandangilah baik-baik wajahku ini. Kemudian dengarlah baik-baik pula, namaku Wanda Geni, utusan yang paling dipercaya oleh Panembahan Sekar Jagat. Orang yang mendengar pengakuan Wanda Geni itu mengerutkan keningnya. Namun sama sekali tidak terduga-duga bahwa orang itu justru tersenyum. Katanya kemudian, senang sekali bertemu dengan kalian. Wanda Geni hampir tidak percaya atas matanya sendiri. Seakan-akan ia tiba-tiba saja terlempar ke dalam suatu mimpi. Orang itu sama sekali tidak terkejut, bahkan tersenyum dengan tenangnya. "He, apakah kau tahu arti dari mana Wanda Geni dan Panembahan Sekar Jagat?" bentak Wanda Geni. "Ya, aku tahu sepenuhnya. Kau adalah utusan Panembahan Sekar Jagat yang setiap kali datang ke desa-desa untuk merampok harta miliknya." "Benar," Wanda Geni menggeram, dan tiba-tiba saja tanpa sesadarnya ia bertanya, "Siapakah kau, He?" "Siapa?" Orang itu mengerutkan dahinya, dan sekali lagi Wanda Geni dikejutkan oleh jawaban orang itu. "Akulah yang bertanya kepadamu sekarang, apakah kau belum mengenal aku?" Dada Wanda Geni bergetar dahsyat sekali. Tangannya menjadi gemetar oleh kemarahan yang meluap sampai ke ubun-ubunnya. "Sebut namamu atau gelarmu atau ciri-ciri pengenalmu yang lain supaya segera aku tahu dengan siapa aku berhadapan. Bahkan kita pernah bertemu, itulah sebabnya aku tidak menjawab pertanyaanmu. Apakah aku mengenalmu?" "Semula aku memang agak ragu-ragu, karena kita bertemu di malam hari. Tetapi kau sendiri sudah mengaku bahwa kau bernama Wanda Geni utusan Panembahan Sekar Jagat." "Cukup," potong Wanda Geni sambil berteriak. "Sebut namamu, aku tidak mau mendengar kau sesorah." "Baiklah, namaku Putut Sabuk Tampar, utusan Resi Panji Sekar dari Peliridan." "Kau ingat?" Tiba-tiba wajah Wanda Geni menjadi merah padam. Ketiga kawan-kawan pun terkejut bukan kepalang, sehingga darah mereka serasa akan berhenti. Dengan demikian, maka sejenak justru mereka membeku di tempatnya, di atas punggung kudanya. "He, kenapa kalian mematung?" bertanya Sabuk Tampar sambil tersenyum. "Sudah aku katakan, kita bertemu di malam hari. Mungkin saat itu kau tidak dapat mengenal aku dengan baik. Demikian pula aku. Sekarang, marilah kita saling mencamkan wajah kita masing-masing." Persetan, Wanda Geni ternyata sudah tidak dapat menahan diri lagi. Ia tahu benar bahwa Putut Sabuk Tampar bukanlah sejajar dengan para pengawal Kademangan Candisari. Itulah sebabnya, maka ia tidak dapat mengabaikannya. Dan tiba-tiba saja Wanda Geni itu berteriak, "Ternyata aku kalah bertaruh kali ini. Akulah yang akan membayar taruhan itu." Sepotong kepala orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Wanda Geni tidak menunggu kata-katanya lenyap dari udara. Secepat kilat ia menghentikan kendali kudanya, menerjang Putut Sabuk Tampar yang masih berdiri dengan tenangnya di atas tanggul. Tetapi ternyata Putut itu benar-benar lincah. Ketika Wanda Geni menyambarnya, bahkan dengan ujung senjatanya yang telah tergenggam di tangan, orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu dengan lincahnya meloncat menghindar. Namun seakan-akan tidak diketahui, bagaimana hal itu dapat terjadi, Putut Sabuk Tampar telah menyerang salah seorang kawan Wanda Geni yang masih duduk terheran-heran. Serangan yang tidak terduga-duga itu tidak dapat dilakannya. Kudanya pun sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Namun tiba-tiba saja ia menyadari dirinya yang telah terpelanting jatuh. Demikian kerasnya ia terbanting, sehingga terasa sakit yang amat sangat telah menyengat punggungnya. Ternyata tulang belakangnya telah menjadi cedera karenanya. Sehingga dengan demikian, ia sama sekali tidak dapat bangun lagi kecuali berguling sekali dua kali menepi, sambil menyeringai menahan sakit. Namun yang lebih sakit lagi adalah hatinya ketika ia melihat orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu telah berada di punggung kudanya sambil menggenggam senjatanya. Sejenak kemudian, maka orang yang terbaring sambil menyeringai di tepi jalan itu melihat, orang yang menyebut dirinya bernama Putut Sabuk Tampar itu telah siap untuk berkelahi. Bahkan tanpa menunggu lagi, ia telah mulai menyerang dengan garangnya di atas punggung kuda. Wanda Geni menggeram sejenak kemudian terdengar ia berteriak nyaring sambil mengacung-acungkan senjatanya. Serangannya pun segera datang seperti badai.
Dengan demikian, maka segera timbul pertempuran yang dahsyat di antara mereka. Putut Sabuk Tampar harus mengulangi lagi, bertempur melawan 3 orang termasuk Wanda Geni. Namun kini mereka berada di atas punggung kuda, sehingga pertempuran di antara mereka itu berlangsung lebih cepat dan mendebarkan jantung. Ternyata Putut Sabuk Tampar benar-benar memiliki ilmu yang tangguh. Meskipun ia harus bertempur melawan 3 orang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad, namun ia sama sekali tidak terdesak. Bahkan setiap kali ia berhasil mengejutkan lawan-lawannya dengan gerakan-gerakan yang tidak terduga-duga. Dengan tangkasnya ia menguasai kudanya sekaligus menguasai senjata di tangan kanannya. Setiap kali senjata itu menyambar-nyambar hampir tidak dapat terhindarkan lagi. Setelah mereka bertempur hilir mudik di sepanjang jalan, sawah dan pategalan itu, maka tiba-tiba terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata senjata Sabuk Tampar telah menyambar lengan salah seorang kawan Wanda Geni. Hampir saja ia terpelanting dari kudanya. Namun dengan susah payah ia berhasil memperbaiki keseimbangannya. Namun tangan kanannya seakan-akan telah menjadi lumpuh dan senjatanya pun telah terpelanting jatuh. Wanda Geni kini masih harus bertahan bersama seorang kawannya. Namun ia sudah merasa bahwa ia tidak akan mampu melawan orang yang bernama Putut Sabuk Tampar itu. Karena itu, seperti yang pernah dilakukannya, maka jalan yang paling baik adalah melarikan dirinya. Tetapi ia harus mendapat kesempatan. Sementara kawannya yang terluka itu menjadi semakin lama semakin lemah. Akhirnya datang juga giliran bagi kawannya yang seorang lagi. Putut Sabuk Tampar sendiri tidak akan dapat menguasai senjatanya seperti yang dikehendakinya karena pengaruh gerak kuda dan gerak lawannya sendiri. Karena itu, ketika ia menjulurkan senjatanya, tiba-tiba saja senjata itu telah terhunjam ke dalam dada lawannya itu. Ia hanya mendengar pekik yang tinggi, namun kemudian suaranya hilang untuk selama-lamanya. Saat yang demikian itu, ternyata dapat dimanfaatkan oleh Wanda Geni sebaik-baiknya. Selagi Putut Sabuk Tampar merenungi lawannya yang terbunuh itu, Wanda Geni melarikan kudanya seperti angin meninggalkan gelanggang, disusul oleh seorang kawannya yang terluka pada lengannya dan yang telah menjadi semakin lemah. Tetapi ia masih mampu melarikan diri di atas punggung kuda. Namun yang 2 di antara mereka masih tinggal di tempatnya. Yang seorang sudah tidak bernyawa, sedang yang seorang menyeringai menahan sakit yang hampir tidak tertanggungkan lagi. Sejenak orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu termenung. Ia memang tidak ingin mengejar Wanda Geni dan kawannya. Dibiarkannya mereka hidup supaya Panembahan Sekar Jagad mendengar apa yang telah terjadi. Ia mengharap bahwa pada suatu saat ia tidak hanya sekadar melayani Wanda Geni, tetapi ia ingin bertemu langsung dengan Panembahan Sekar Jagad. Meskipun demikian, ia masih meragukan kemampuan Kademangan Candi Sari. Kalau pada saat yang ditunggu itu datang, sedang orang-orang Candi Sari masih saja tidur nyenyak, maka Kademangan itu memang benar-benar akan tertimpa bencana. Itulah sebabnya ia telah mengambil kebijaksanaan, melawan Wanda Geni di tengah-tengah bulak di ujung Kademangan itu. Dengan demikian, maka kesalahan yang terbesar tidak akan ditimpakan kepada Kademangan Candi Sari. Namun dalam pada itu, selagi ia masih termangu-mangu di atas punggung kudanya, orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu mendengar derap seekor kuda. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya seekor kuda berpacu ke arahnya. Sejenak orang yang bernama Sabuk Tampar itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya bibirnya bergerak dan menyebut suatu nama. Apakah benar itu Kitambi? Apakah maksudnya dan apakah kepentingannya? Tetapi Putut Sabuk Tampar ternyata tidak ingin bertemu dengan Kitambi yang memacu kudanya. Karena itu maka orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu pun kemudian melarikan kudanya pula. Dengan tergesa-gesa ia memutar kudanya dan membawanya masuk ke pategalan dan hilang di balik rimbunnya dedaunan. Diselusurinya jalan setapak di tengah-tengah pategalan itu sekadar untuk menghindarkan diri dari orang yang bernama Kitambi. Bukan karena tidak berani melawannya dalam perkelahian, namun ia merasa bahwa belum saatnya ia berhadapan wajah dengan orang-orang Kademangan Candi Sari, termasuk Kitambi. Kitambi sendiri terkejut ketika ia melihat beberapa ekor kuda tersebar di tengah jalan. Segera ia mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian di antara mereka. Ketika ia melihat apa yang terjadi di kejauhan,
perkelahian agaknya sudah selesai, dan 2 orang di antara mereka melarikan diri. Tetapi yang paling mengejutkan, bahwa salah seorang dari mereka agaknya telah dikenalnya. Dengan dahi yang berkerut-marut, sambil memacu kudanya ia menebak-nebak. Dan bahkan kadang-kadang ia berteka-teki dengan diri sendiri. Benarkah? Tetapi orang itu seakan-akan telah melarikan diri melihat kehadirannya. Namun justru dengan demikian dugaannya menjadi semakin kuat. Orang itu memang pernah dikenalnya. Ketika Kitambi sampai ke tempat perkelahian itu, ia tinggal melihat seorang yang telah mati terbunuh dan yang seorang lagi masih merintih kesakitan. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya dan mendekati orang yang sedang terluka itu. "Apakah yang terjadi?" ia bertanya, "dan siapakah kau?" Orang yang terluka itu menahan perasaan sakit di punggungnya sambil memejamkan matanya. Perlahan-lahan terdengar ia berdesis, "Punggungku. Mungkin tulang punggungku patah ketika aku terjatuh dari kuda tanpa dapat menempatkan diri." Dorongan tangannya ternyata terlampau kuat, dan aku terpelanting. "Dorongan tangan siapa yang kau maksud?" bertanya Tambi. "Putut Sabuk Tampar." "Siapakah Putut Sabuk Tampar itu?" "Ia baru saja pergi membawa kudaku." Tambi mengerutkan keningnya. Kini ia berjongkok dekat-dekat dari orang yang terluka itu. "Siapa kau?" Orang itu berpikir sejenak. Tiba-tiba tumbuh niat untuk mendapat pertolongan karena pengaruh nama Panembahan Sekar Jagad. Maka jawabnya, "Aku adalah utusan Panembahan Sekar Jagad." "Oh," Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jadi kau bertemu dengan lawan lamamu. Bukankah kau pernah bertemu dengan Putut Sabuk Tampar pada suatu malam ketika seorang yang bernama Wanda Geni ingin merampas seorang gadis dari Kademangan Candi Sari? Nah, apakah pada malam itu kau ikut serta pula bersamanya?" Ya, aku ikut serta bersama mereka. Kawanku yang terbunuh itu pun ikut pula. Sedang kawanku yang lain, yang terluka, tetapi masih sempat melarikan dirinya adalah salah seorang dari kami yang terluka pada waktu itu." "Oh," Tambi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia diam merenung, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Perlahan-lahan ia berdiri. Dilihatnya pula orang yang terbunuh. Ia menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali-kali ia mendengar orang yang terluka itu mengeluh. Kadang-kadang ia mengatupkan giginya rapat-rapat. Agaknya punggungnya benar-benar telah patah. "Marilah," berkata Tambi, "ikut aku ke Kademangan Candi Sari." "Apakah yang akan kalian lakukan atasku?" bertanya orang itu. "Jangan bertanya tentang hal-hal yang dapat membuat kau ragu-ragu. Sebaiknya lukamu diobati. Apa yang akan terjadi kemudian, jangan kau pikirkan sekarang." Orang itu tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menilai keadaan betapapun lukanya menyengat-nyengat. Dan tiba-tiba ia berdesis, "Hei, bukankah kau orang Kademangan Candi Sari?" "Ya," jawab Kitambi. "Jangan main-main. Ingat, aku adalah seorang utusan Panembahan Sekar Jagad. Kenapa? Kalau kau tidak berbuat bijaksana, maka Kademangan itu akan hancur menjadi abu. Kau mengerti, bukankah setiap orang di Kademangan itu takut terhadap kami, utusan Panembahan Sekar Jagad?" "Ah," desah Tambi, "kau tidak usah menakuti aku. Kau sekarang sedang terluka parah oleh seseorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Bukankah orang yang menamakan dirinya Putut Sabuk Tampar itu datang dari Peliridan dan mengaku sebagai utusan Panji Sekar?" "Resi Panji Sekar, ya. Tetapi kau tidak dapat berbuat lain daripada berbuat sebaik-baiknya terhadap aku supaya Kademanganmu diselamatkan dari kemarahan Panembahan Sekar Jagad." Orang itu berhenti sejenak. Wajahnya kian menjadi pucat oleh penderitaan yang amat sangat karena luka pada tulang punggungnya itu. Demikianlah cerita jilid 4 bagian kedua ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ketiga mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.